Selamat sore Romo, jadi kita dari kelas 10C, jadi kita punya tugas sosiologi buat nanya. Kalau untuk merepotin Romo, kita pengen nanya 10 pertanyaan ya Romo. Baik, ya. Jadi buat pertanyaan yang pertama, kita mau tanya apa visi dan misi Romo buat jadi Romo? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Untuk visi dan misi, saya pribadi sejak awal ingin jadi Romo itu pertama-tama ingin menjadi sesuatu yang berguna untuk makin banyak orang. Nah, tentulah bahwa tidak jadi imam pun kita bisa berbuat baik dan berguna untuk banyak orang. Tapi di antara kehidupan sebagai umat beriman, khususnya Katolik, dua cara kita menjadi berguna bagi banyak orang. Pertama, dengan cara hidup berkeluarga, menikah. Lalu yang kedua, dengan cara hidup selibat, menjadi seorang imam. Nah, saya ingin masuk di yang kedua itu. Sebagai imam ingin berguna bagi sebanyak orang. Dalam hal ini memang dikatakan melayani, lalu mengembangkan gereja, lalu juga melakukan kegiatan-kegiatan karitatif, tapi dalam konteks atau dalam jalur agama. Nah, itu visi dan misi saya sebagai seorang imam yang pastilah menjalankan semua itu dalam konteks, dalam kerangka keuskupan di mana saya sekarang berinkardinasi atau keuskupan di mana saya bertugas, yaitu Pangkal Pinang. Nah, visi misi pribadi itu masuk dalam kerangka keuskupan Pangkal Pinang, disesuaikan di situ, dan seperti sekarang contohnya, saya mencoba menjadi semakin berguna bagi semakin banyak orang di konteks keuskupan Pangkal Pinang. Nah, begitu kira-kira visi misi. Baik. Terus buat pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi fokus utama kegiatan atau program Romo buat para umat? Baik, untuk fokus atau kegiatan utama, sejauh saya mencoba memahami, kami sebagai seorang imam itu kan ada SK-nya. SK yang menggambarkan di mana penempatan dan apa fokus kita sebagai imam di tempat kita ditugaskan itu. Saya sendiri adalah seorang imam yang membantu atau imam rekan di paroki ini, yang juga adalah seorang guru. Nah, sebagai seorang guru di seminari menengah, fokus saya pasti ingin membantu pendidikan di seminari menjadi lebih baik. Tapi untuk konteks umat, saya pribadi ingin lebih belajar. Saya kan imam baru ya. Nah, saya ingin terus belajar menjadi imam yang baik dari waktu ke waktu. Pastilah pertama ditempuh dengan cara kunjungan umat, lalu ikut kegiatan-kegiatan dalam perayaan-perayaan, lalu atau ada kegiatan internal umat itu. Nah, saya masuk melalui itu. Dari situ kan saya semakin mengenal. Harapannya dengan pengenalan yang sama, saya menemukan jalan atau hal-hal inovatif untuk mewujudkan visi misi tadi. Menjadi apa? Menjadi imam yang semakin berguna bagi banyak orang. Begitu kira-kira. Pertanyaan selanjutnya itu. Baik, silakan ya. Kasih ya Romo. Ya. Ini yang lanjutnya, bagian lanjut. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara Romo menangani isu-isu sosial yang berkembang dalam masyarakat? Nah, untuk menangani isu-isu sosial yang berkembang dalam masyarakat, pertama-tama saya sebagai seorang imam mencoba melihat bagaimana arahan Keuskupan Pangkal Pinang
Karena apa? Kami sebagai imam ini integral dengan keuskupan, dan persoalan masyarakat itu sedikit banyak juga dibuat kebijakan atau tanggapan dari keuskupan. Nah, maka misalnya ada satu situasi sosial, itu kami mengikuti arahan dari keuskupan. Ataupun jika tidak, kalau ada isu-isu sosial itu, kami akan coba sikapi dari sudut pandang Katolik, yang dalam hal ini kami adalah seorang imam. Nah, contoh saja, isu sosial yang berkembang mungkin akhir-akhir ini adalah bagaimana membangun toleransi. Nah, pastilah kami ingin menggalang toleransi itu dengan sudut pandang sebagai seorang imam, misalnya. Atau bagaimana misalnya kita mencoba membantu mereka-mereka yang secara sosial terpinggirkan, atau secara sosial itu kurang diperhatikan oleh banyak orang. Dalam hal ini kami mencoba melalui paroki atau seksi-seksi yang ada memperhatikan mereka, mendukung mereka dengan aneka kegiatan sosial yang ada. Nah, dua contoh ini menjadi satu cara kecil bagi kami untuk mencoba menanggapi situasi sosial yang ada itu. Nah, begitu kira-kira. Untuk pertanyaan keempat, apa yang menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh Romo dalam era modern ini? Tantangan utama ya, saya kira banyak tantangan dalam situasi modern, tapi bisa kita uraikan misalnya bagi kaum dewasa sampai lansia. Saya sebagai seorang imam menemukan dalam hal semangat doa itu ada kecenderungan untuk lebih ingin cepat. Itu dalam hal doa lebih ingin cepat selesai berdoa, atau juga mungkin keaktifan yang kurang terbangun dengan baik. Misalnya, lalu juga partisipasi umat-umat tertentu yang mau hadir ke gereja, baik dalam ekaristi ataupun kegiatan doa. Selain itu juga ada perubahan jumlah semangat, pergeseran, saya kira motivasi umat untuk mau datang doa di lingkungan-lingkungan. Kalau untuk kaum muda, saya kira tantangannya adalah bagaimana mereka sebagai orang muda bisa menyadari peran bahwa bagaimanapun mereka ini akan melanjutkan perjalanan gereja. Juga untuk anak-anak dan remaja, saya kira di situ tantangannya adalah menghadirkan gereja di tengah situasi yang modern begitu. Nah, itu yang terus-menerus kami coba dengan cara melakukan beberapa program kerja sepanjang tahun yang kita bagi dalam skala bulan atau minggu, mencoba menghadirkan gereja, membantu mereka termotivasi, membangun semangat mereka bahwa mereka ini bagian dari gereja gitu. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Baik, silakan. Jadi Romo, untuk pertanyaan kelima, apa yang menjadi harapan kamu untuk perkembangan umat di masa depan? Kalau bicara tentang harapan saya untuk perkembangan umat di masa depan, pastilah pertama-tama saya berharap supaya masing-masing umat, kita katakan saja secara global dulu, apapun agamanya, saya berharap mereka sungguh-sungguh menyadari diri sebagai manusia, juga sebagai manusia yang beriman. Itu pertama-tama. Supaya apa? Harapannya semua manusia, apalagi mereka yang beriman, semakin menemukan kesejatian iman dalam dirinya. Nah, khusus untuk umat Katolik, saya pribadi memiliki harapan agar mereka semakin menyadari apapun tantangannya, apapun situasinya, tetap berkesadaran bahwa mereka itu manusia yang beriman Katolik. Nah, kalau mereka sudah sadar mereka manusia beriman, harapan lanjutannya adalah semoga iman ini bisa mewarnai hidup mereka yang juga semakin baik dari hari ke hari. Nah, itu harapan saya, baik untuk kaum dewasa, lansia, ataupun untuk remaja dan anak. Untuk pertanyaan keenam, menurut Romo, apa itu lembaga agama? Lembaga agama ya, menurut saya lembaga agama itu satu wadah yang bernuansa keagamaan,
yang menggambarkan salah satu karakteristik atau keunikan masing-masing agama itu. Nah, melalui lembaga ini, mereka manusia dihimpunkan dalam satu agama yang sama, sehingga manusia-manusia ini bisa berorientasi pada agama yang satu itu. Juga manusia-manusia beragama itu dipersatukan oleh agama yang sama. Andaikan saja misalnya tidak ada lembaga agama, kita bisa bayangkan, artinya manusia-manusia itu belum menemukan arah agamanya, atau tidak terhimpunkan dalam satu agama, kendati mereka sebenarnya agamanya sama. Nah, ini seperti satu tali simpul ya, banyak unsur-unsur, tapi kalau tidak diikat oleh satu pengikat yang sama, tidak ditemukan keutuhan atau kesatuan mereka-mereka yang agamanya sama. Ringkasnya mungkin kita bisa mengatakan lembaga agama itu lembaga yang bernuansa agama dan mempersatukan manusia-manusia yang punya agama yang sama. Begitu. Untuk ya selanjutnya akan ditanyakan lagi saja. Baik. Mari. Izin pertama, menurut Romo, bagaimana peran lembaga agama bagi kehidupan remaja seperti ini? Peran lembaga agama bagi kehidupan remaja. Kalau kita bicara secara ideal, baiklah bahwa lembaga agama menyadari dirinya sebagai satu organ, sebagai satu lembaga yang memberikan warna atau juga lebih mengayomi kaum remaja yang memiliki agama yang sama dengan lembaga itu. Nah, contoh saja, kita katakan dalam hal ini lembaga iman Katolik, harapannya tugas lembaga itu adalah memberikan pengajaran, pelatihan, atau bagaimana pembinaan iman bagi remaja-remaja yang beriman Katolik. Juga ini harapan kita terjadi dalam agama-agama lain. Supaya apa? Supaya kaum muda juga menyadari dirinya sebagai umat beriman dan beragama, tapi sekaligus seperti yang Romo katakan tadi di poin kedua, membantu kaum remaja menyadari diri bahwa mereka ini yang akan meneruskan perjalanan agama itu sendiri. Nah, disinilah peran lembaga agama itu, pendampingan, pembinaan, pengajaran, pelatihan, dan macam-macam. Kita bisa menerjemahkan ini dalam masing-masing agama ya. Nah, begitu kira-kira. Jadi menurut Romo, peran lembaga bagi remaja ini sebagai penuntun. Bisa dikatakan sebagai penuntun, bisa dikatakan sebagai pendamping, bisa dikatakan sebagai pengarah, bisa juga sebagai pembina. Nah, begitu kira-kira supaya para remaja itu sekali lagi tidak disorientasi dengan agamanya, baik pengenalan maupun pemahamannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana lembaga agama berinteraksi dengan organisasi lainnya seperti pemerintah atau yang lain? Nah, kita bicara dalam dua hal. Pertama, kalau kita bicara secara ideal, pastilah kita berharap bahwa lembaga agama ini terintegrasi dengan lembaga-lembaga negara yang juga adalah penjamin, pengayom semua agama-agama yang diakui oleh negara ini. Harapan kita begitu, secara ideal ada sinkronisasi, ada ketersalingan, keterhubungan lembaga agama dengan negara. Toh negara juga menyediakan BIMAS ya, bimbingan masyarakat dalam masing-masing agama. Harapan kita itu terjalin dengan baik. Tapi saya pribadi kurang memiliki referensi yang nyata. Tapi menurut saya sudah berjalan koordinasi relasi antara lembaga agama dengan lembaga pemerintahan. Tapi mungkin di sana sini mungkin ada hal-hal yang harus kita tingkatkan supaya semakin terjalin dengan baik, lalu juga semakin terorganisir seperti apa yang dikatakan dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nyata bahwa semua warga Indonesia ini, warga negara, dijamin agamanya, dijamin Tuhannya melalui lembaga pemerintah yang bekerja sama
berhubungan dengan lembaga agama. Oke, terima kasih Romo telah menjawab pertanyaan saya. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dijawab, akan ditanyakan oleh teman saya yang lain. Baik, Terima kasih, silakan. ya. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman-teman saya. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu apa saja sih tantangan yang sedang dihadapi oleh lembaga agama pada saat ini? Tantangan yang dihadapi oleh lembaga agama saat ini, sejauh saya mencoba mengamati, membaca mungkin dari beberapa referensi tulisan atau referensi media sosial, tantangan zaman sekarang itu terjadi soal bagaimana kita generasi sekarang ini beriman. Di situ tantangannya, bagaimana generasi sekarang ini menyadari imannya dan menemukan perang iman dalam hidup. Ini sedikit banyak mempengaruhi lembaga-lembaga agama itu meneruskan, mempertahankan, dan memperkokoh ajaran iman. Contoh saja misalnya, kalau ada satu lembaga agama ingin melakukan seperti tadi pendampingan, pembinaan, lalu pengajaran tentang iman, tapi mereka yang menjadi tujuan pembelajaran itu tidak menyadari, kurang menemukan perang iman dalam dirinya, pasti kurang terjalin kerjasama, kurang terjalin tujuan ataupun sasaran yang diharapkan. Kita bisa melakukan banyak hal keagamaan, tapi seperti tadi, di mana peran iman itu dalam diri manusia? Kalau tidak ditemukan, apapun program, bagaimanapun kerjasama, kurang ditemukan. Itu pertama. Lalu yang kedua, soal partisipasi umat beriman. Tapi saya juga cukup yakin bahwa kembali ke nomor satu, kalau dia menemukan peran iman dalam dirinya, pasti ada partisipasi yang merupakan korelasi aktif dari iman itu. Semakin dia kurang menyadari iman, ketergerakan untuk ikut pendampingan iman, ikut kegiatan kelembagaan iman itu kurang juga. Nah, di situ ini berefek banyak ke belakang, tapi kembali muaranya adalah, saya kira peran iman itu ya, orang sekarang mungkin kurang menemukan apa guna iman, pentingnya iman, urgensi, kita bisa katakan gitu, urgensi iman dalam diri mereka, begitu. Itu berbahaya ya. Ya. Oke. Terima kasih Romo. Baik, siap. Terima Ini kasih banyak. bisa menjadi sebuah pengetahuan tingkat penting. Baik, siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Om.